Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Melani Putri dengan NIM 2502941, merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah konseptual yang sudah saya buat yang berjudul Peran Teknologi dalam Pembelajaran Matematika. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Delsi Arma Putri, MPD. Alasan saya memilih topik ini adalah kemampuan matematika siswa Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi, platform pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif memainkan peran strategis dalam memperkuat pemahaman konseptual siswa terhadap matematika. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, kenapa topik ini penting? Konsep matematika yang abstrak dan kompleks dapat divisualisasikan secara konkret dan dinamis melalui teknologi, memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih mendalam. Contoh penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika adalah penggunaan aplikasi GeoGebra. Tentu sekarang semua orang sudah tahu bagaimana cara penggunaan aplikasi GeoGebra. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif peran teknologi dalam pembelajaran matematika dan mengidentifikasi serta mengkategorikan berbagai jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran matematika di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ada sekitar 9 poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu adalah konsep dasar teknologi dalam pembelajaran matematika. Media pembelajaran berbasis teknologi merupakan alat bantu yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan paradigma dalam pembelajaran matematika. Poin yang kedua, jenis-jenis teknologi dalam pembelajaran matematika. Klasifikasi teknologi yang digunakan yaitu teknologi berbasis komputer, teknologi berbasis multimedia, dan teknologi berbasis internet. Perangkat lunak matematika seperti GeoGebra, Maple, dan MATLAB merupakan contoh teknologi yang telah banyak digunakan dalam pembelajaran matematika. Poin yang ketiga, manfaat teknologi dalam pembelajaran matematika, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa karena menyediakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Media pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Poin yang keempat, implementasi teknologi dalam pembelajaran matematika di kelas. Model pembelajaran blended learning menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan teknologi. Blended learning mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, sehingga mengoptimalkan kelebihan dari kedua metode tersebut. Poin yang kelima adalah tantangan dalam penggunaan teknologi pembelajaran matematika. Tentunya kita menjumpai beberapa tantangan yang harus kita hadapi dalam penggunaan teknologi, yaitu salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan juga kompetensi guru dalam menggunakan teknologi juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Poin yang keenam adalah peran guru dalam era teknologi pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membimbing siswa dalam mengeksplorasi konsep matematika melalui teknologi. Guru perlu memiliki kemampuan dalam memilih dan menggunakan teknologi yang tepat untuk setiap topik matematika. Selanjutnya, teknologi dan pengembangan kemampuan berpikir matematis. Teknologi dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi matematis.
Penggunaan software geometri dinamis seperti GeoGebra memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi geometri secara interaktif. Selanjutnya, penilaian pembelajaran matematika berbasis teknologi. Penilaian berbasis teknologi memungkinkan guru untuk melakukan penilaian yang lebih variatif, objektif, dan efisien. Contohnya, guru mengadakan kuis menggunakan web atau aplikasi Kahoot, Quizzes, atau Google Form. Yang terakhir, masa depan teknologi dalam pembelajaran matematika. Kecerdasan buatan dan pembelajaran adaptif akan semakin berkembang dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, melalui berbagai platform digital, aplikasi pembelajaran adaptif, simulasi interaktif, dan media visual, teknologi memungkinkan konsep-konsep matematika yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa dengan berbagai gaya belajar. Dengan pendekatan yang tepat dan seimbang, teknologi dapat menjadi jembatan untuk menciptakan pembelajaran matematika yang lebih inklusif, menarik, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Oleh karena itu, pada zaman sekarang dituntut untuk kita bisa menggunakan teknologi dalam berbagai hal apapun, terutama dalam pembelajaran matematika. Sarannya adalah, bagi guru perlu terus meningkatkan kompetensi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Guru hendaknya mengadopsi pendekatan blended learning yang mengombinasikan kekuatan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi. Bagi sekolah dan institusi pendidikan, pihak sekolah perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai dan merata, termasuk akses internet yang stabil, perangkat digital, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. Bagi peneliti, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas berbagai jenis teknologi dalam konteks pembelajaran matematika yang spesifik. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.